siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam minggu pertama perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang sungguh-sungguh mencintai setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita berpuji, kita katakan Kau masuk ke ruang Allah kudus. Haleluya.
kasih ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami bumbung masuk dalam hadirat Tuhan, nama-Mu disembahkan. Sebentar kami akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kau hadir terus dan beracara yang Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh salam kiri kanan yang katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Pujian yang luar biasa bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat pujian firman jadi manusia. Haleluya.
Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus Kaulah. Oh, Yesus Kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Haleluya. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah. Saya masih kita depannya berdiri. Selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Saya serahkan kepada Anda. Bagi segalaku. Bagi setiap jalan, bagi setiap jalan, bagi setiap jalan. Benar Tuhan, Kau yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami, Kau yang menjadi juru selamat, Kau pintu bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pagi hari ini dapat menguatkan hidup kami, dapat memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Di Tuhan kita bisa berkumpul di ibadah kita pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan November dan sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merayakan Natal. Dan Natal kita di tempat ini tanggal 3 Desember ya, jam 7 pagi ya. Jadi tinggal sebulan lagi saudara, kita akan merayakan Natal perdana di gereja kita di tempat ini. Oleh sebab itu saya undang saudara untuk membuka kitab kita yang terambil di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang kelima. Kita baca dari ayat ke-25 sampai ayat ke-34. Kita Markus pasalnya yang kelima, ayat ke-25 sampai ayat ke-34. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat ke-25, saudara ayat ke-26 dan seterusnya sampai ayat ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga terhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada wahai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan turunkanlah Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema kita, yaitu tidak pernah berhenti untuk percaya. Tema firman Tuhan hari ini adalah tidak pernah berhenti untuk percaya. Saudara, pembaca firman Tuhan kita melihat bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menghendaki supaya hidupnya mengalami kemalangan. Dan firman Tuhan yang baru saja kita baca menceritakan tentang seorang perempuan. Awalnya Tuhan Yesus ingin pergi ke rumah Yairus, seorang pemimpin tempat ibadah di sana. Tetapi di pertengahan jalan dia bertemu dengan seorang perempuan, saudara. Seorang perempuan yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Dia sudah mengalami pergumulan, dia mengalami menahan sakit, dia menahan perih, dia menahan derita. Itu selama 12 tahun. Kalau wanita mengalami kondisi itu udah sangat menyakitkan gitu ya. Sudah 12 tahun wanita ini, perempuan ini mengalami sakit ini, saudara. Dan itu tidak berhenti. Bahkan firman Tuhan menuliskan dia sudah pergi ke para tabib, dia sudah datang ke para tabib untuk berobat, ya, ke berbagai tabib supaya penyakitnya ini sembuh, tetapi sama sekali tidak sembuh, saudara. Sama sekali nggak sembuh. Pergi ke tabib yang satu, ke tabib yang satu, ke tabib yang satu. Kata orang, ada tabib ini bisa menyembuhkan. Dia pergi, nggak sembuh juga. Oh, tabib yang sana ternyata manjur. Dia pergi ke sana, pendarahannya tidak sembuh juga. Bahkan semakin memburuk, dan semakin memburuk. Tetapi saudara, bahkan firman Tuhan mengatakan kondisi ekonomi dari perempuan ini pun sudah habis terjual, ya. Di dalam ayatnya ke-26, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya untuk berobat. Bisa saja rumahnya sudah dia jual, hartanya semua sudah dia jual, ya kan? Mungkin perhiasan yang dia miliki sudah dia jual untuk dia berobat supaya dia sembuh. Tapi tidak sembuh-sembuh juga. Ya, biasanya kalau orang yang mengalami kondisi seperti ini, dia akan mengalami masalah-masalah rohani. Ya, dia akan mengalami masalah-masalah rohani. Bahkan saudara, di dalam kitab Imamat 15 ayat 19 mengatakan, jika ada seorang wanita yang mengalami pendarahan, maka dia dianggap sebagai orang yang najis pada saat itu,
dan tidak boleh orang bergaul sembarangan dengan perempuan itu karena dia dianggap najis. Dia tidak boleh datang ke bait Allah karena kondisi yang dia alami saat ini. Ya. Artinya dia dianggap sebagai seorang yang membawa kutuk karena dianggap pendarahan itu sebagai sebuah kenajisan pada masa itu. Dan dia tidak boleh datang beribadah ke bait Allah karena dianggap najis. Sehingga dia mengalami masalah rohani. Otomatis 12 tahun dia tidak pernah ke bait Allah. Ya, karena sakit yang dia alami, saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan dengan segala kesulitan yang kita sedang alami saat ini. Mungkin apa yang kita sedang alami saat ini, saudara, mungkin kita sedang sakit. Sakit yang kita alami ini tidak sembuh-sembuh, berkepanjangan, ya kan? Sudah minum obat tapi tidak sembuh-sembuh juga. Mungkin kita sedang mengalami satu pergumulan yang berat di dalam ekonomi kita, di dalam keluarga kita, sehingga saudara kita mengalami masalah-masalah rohani. Karena masalah kita nggak mau ke gereja, karena masalah kita nggak mau ibadah melayani, karena masalah kita sudahlah saya berhenti percaya kepada Yesus sebagai Tuhan saya. Nah ini yang terjadi, saudara. Tetapi saudara, pada saat pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak pernah berhenti terus berharap dan percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah fokus hidup kita harus percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu, saudara, adalah fokus hidupmu haruslah kepada Yesus, bukan kepada masalah yang kita sedang alami. Ketika perempuan itu melihat bahwa Yesus sedang berada di tengah-tengah dia, sedangkan pada saat itu banyak orang sedang berkerumun, mengumpul di tengah-tengah Yesus, tetapi fokus dari perempuan ini adalah dia mencari Yesus. Ya. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan di tengah-tengah kota, saudara, perempuan ini tahu, dia mendengar kabar kalau Yesus sudah menyembuhkan banyak sakit, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Maka fokus dari perempuan ini adalah dia mencari Yesus. Yesus bergerak ke sana, dia mengikuti terus Yesus dan mendekat kepada Yesus. Karena fokus dia adalah saya harus mencari Yesus supaya sakit terus. Jadi yang pertama, saudara, kita harus fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada bebanmu saat ini, sehingga itu akan membuat engkau putus asa dan hilang pengharapan. Sehingga semangatmu semakin pudar dan semakin terpuruk, sehingga tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana ya saya sangat begini, bagaimana saya kuliah, bagaimana saya kerja, bagaimana saya berbuat. Oh Tuhan, kondisi saya sulit, ekonomi saya sulit, keluarga sulit, bagaimana saya sekolah, bagaimana nanti saya bekerja, bagaimana saya kuliah, apakah saya masih bisa lanjut kuliah? Gaji saya pas-pasan Tuhan, apakah anak-anak saya bisa tercukupi makannya? Apakah setiap hari bisa membayar biaya pendidikan anak saya? Ataukah nanti saya bisa melanjutkan anak saya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi? Kalau saudara berfokus kepada masalahmu saat ini, maka saudara akan menganggap masalahmu lebih besar daripada Tuhan, sehingga Tuhanmu menjadi lebih kecil. Karena yang selalu kita pikirkan adalah masalah dan masalah. Tetapi yang pertama, saudara, kita harus fokus kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menolong dan menyembuhkan
serta Dia yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Amin. Amin. Yang kedua adalah tetap mendekat kepada Tuhan. Saudara bayangkan perempuan ini, dia begitu lemahnya, dia menahan sakit yang dia derita selama 12 tahun. Tetapi perempuan ini terus mendekat dan terus mendekat kepada Tuhan. Dia melihat dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, itu tidak menghalangi dia untuk mendekat Tuhan. Dia menahan segala sakitnya, dia menahan segala deritanya, supaya dia semakin dekat lagi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, meskipun kita sedang mengalami pergumulan, tetapi biarlah hidupmu semakin hari semakin dekat lagi dengan Tuhan. Jangan semakin jauh. Jangan tawar hati. Jangan kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya hidupku begini-begini aja? Orang lain hidupnya enak, orang lain hidupnya bagus. Orang lain gampang sekali minta ini dikasih, minta ini dikasih. Aku susah sekali. Makan aja bisa makan hari ini sudah. Puji Tuhan. Tapi teman-temanku, uang luar biasa melimpah. Beli handphone dikasih, beli motor dikasih, beli uang jajan banyak dikasih. Tuhan, bagaimana ya hidupku ini? Pekerjaanku begini pas-pasan. Ya. Gajian bayar utang, gajian bayar utang, gajian bayar utang. Tetapi orang lain gajinya bisa banyak, lebih banyak dari saya. Saya masih ngontrak. Orang lain sudah bisa beli rumah, beli mobil dan yang lainnya. Lama-lama kita kecewa dan tawar hati sama Tuhan. Ketika kita sudah mulai tawar hati, lama-lama imanmu juga semakin menurun. Menurun dan sudah tidak percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, biarlah kita semakin lagi dekat dengan Tuhan. Perempuan ini dia terus mendekati Tuhan. Dia semakin mendekati Tuhan dan semakin mendekat kepada Yesus. Ketika Yesus berjalan agak cepat, dia terus berjalan. Padahal dia saat itu sedang menahan sakit yang sangat perih sekali kita. Yang kedua, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada masalah, senang ataupun susah, kesulitan banyak, itu semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, berilah dirimu untuk semakin dibentuk dan diproses oleh Tuhan, sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau sudah mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah kenal siapa itu Yesus? Jangan-jangan kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Siapa itu? Aduh, tak tahu. Yang penting Tuhan saya Tuhan Yesus. Kenapa kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Tak tahu. Yang penting saya Kristen. Kita tak kenal sama Tuhan kita karena kita bukan dekat. Makanya dikatakan dia Kristennya Kristen KTP. Di Kristen doang KTP, tapi gereja nggak pernah. Mending kalau Natal dia datang ini, karena Natal nggak pernah datang gereja. Ya, gerejanya itu di lampu tua, gerejanya di pinggir jalan atau yang lain. Ya. Sehingga tidak kenal siapa itu Yesus. Yang kedua, yang ketiga adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, maka yang ketiga adalah kita harus punya iman yang besar. Perempuan ini saudara, ketika dia sudah mendekat dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asalku jamah saja jubah dari Yesus yang ada di belakangku ini,
maka aku pasti akan sembuh. Ini kan iman yang besar. Ya. Dia tidak pernah melihat secara langsung Yesus menyembuhkan banyak orang dari sakit. Dia hanya mendengar kabar ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi perempuan ini, saudara, dia memiliki iman yang sangat besar sehingga dia bisa berkata, asal jamah saja juanya, aku pasti akan sembuh. Dia orang yang dianggap orang sebagai orang yang najis, yang dikucilkan oleh banyak orang karena sakit yang dia alami. Lalu dia harus menahan derita sakit di pendarahannya. Tetapi dia punya iman yang sangat besar. Asal jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, maka seketika itu juga terhentilah pendarahannya. Perempuan ini sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berbuat, Tuhan akan memulihkan keadaannya. Sehingga kita yakin dia berfokus kepada Tuhan, bahwa imannya yang sangat besar. Dia tunjukkan kepada Yesus di dalam hidup. Hanya dengan menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Tanpa harus Yesus menumpangkan tangan kepada dia. Tanpa harus Yesus berkata, hai perempuan, sembuhlah engkau. Tetapi hanya dengan menjamah jubah dari Yesus Kristus, dengan iman yang sangat besar, maka perempuan itu pun sembuh dari penyakit pendarahan. Yang ketiga, saudara, milikilah iman yang besar kepada Tuhan. Semakin hari imanmu harus semakin besar. Semakin hari kepercayaanmu kepada Yesus harus semakin lebih besar. Jangan karena keadaan kau jual imanmu. Jangan karena perempuan kau jual imanmu. Jangan karena harta kau jual imanmu. Karena jabatan kau jual iman. Yesus sudah menyelamatkan hidup saudara. Dan hari ini, jika saudara percaya dia akan melakukan mujizat yang besar, percayalah, imanmu yang menyelamatkan saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus menyadari ada orang yang menjamah jubahnya dan ada kekuatan yang mengalir dari tubuhnya, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubah saya? Kemudian perempuan ini sangat takut dan dia berkata, Tuhan, akulah yang sudah menjamah jubah. Maka apa kata Yesus di ayat ke-34? Hai anakku, imanmu lah yang telah menyelamatkan kau. Pergi, sembuh dari segala penyakit. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus itu juga yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Imanmu yang menyelamatkan. Bagaimana iman kita yang bisa menyelamatkan kita dari segala kenajisan yang ada di dalam diri kita. Dari segala dosa, seharusnya kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga karena dosa yang kita lakukan. Tetapi karena iman, karena kasih Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Semakin hari semakin kuat di dalam iman. Goncangan yang besar, masalah yang besar, penyakit yang besar, kesulitan yang besar tidak menggoyahkan imanmu, tetapi imanmu semakin kuat, semakin teguh di dalam Yesus. Pasti Tuhan akan memberikan harapan yang terbaik di dalam hidup. Pasti ada mujizat dari Tuhan. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Pasti ada kesembuhan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan
biarlah melalui iman yang kuat dalam Yesus Kristus membuat kita tidak pernah berhenti percaya, membuat diri kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan hari ini hidup kita semakin bertunduk kepada Yesus. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan naikkan pujian. Tetap berhenti percaya tak sekalipun. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Bapak tinggalkan, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Percaya, ku percaya mujizat nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami. Kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Meskipun banyak kesulitan, meskipun sakit penyakit yang sedang kami alami saat ini, banyak pergumulan, banyak penderitaan, tetapi Tuhan, seperti perempuan yang sudah mengalami perjalanan 12 tahun, dia tetap memiliki iman yang besar. Dia tetap terus mencari dan mendekat kepada Yesus. Dan ketika dia bertengah, dia berkata, asal ku damai saya Tuhannya, aku pasti sembuh. Ada iman yang besar, yakin, percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat yang besar. Sebabnya Tuhan pagi hari ini kami percaya kepada-Mu. Kami berharap kepada Tuhan bahwa hari ini mujizat-Mu juga akan terjadi dalam hidup kami. Mujizat-Mu akan katakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Nya bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan terang bagi kami. Dan saudara kami akan melakukan kami berjalan terus sebagai bukti bagaimana Tuhan begitu mengasihi hidup kami. Dengan pengorbanan yang Tuhan telah berikan di atas kayu salib, Engkau disalibkan hanya untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Sebabnya hari ini biarlah perjamuan kudus yang akan kami lakukan
dapat menyucikan kami, memurnikan kami, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, sehingga hari ini kami akan kebenaran, kami akan kudus dalam Tuhan. Kuduskan hati kami, kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan dulu saudara, silakan pelayan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus yang kuduskan roti dan anggur yang kami makan dan minum. Semoga kemuliaan Tuhan hanya bagimu, yang biarlah kasih Kristus semakin ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Kita naikkan pujian karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Kita akan lalu berdoa dulu saudara. Sebelum itu kita ingat roti. Di roti saudara itu ada ayat firman Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada saudara pada pagi hari ini. Kita baca firman Tuhan itu bersama-sama. 2-3. Segala sesuatu telah engkau lakukan di dalam hati Ibrani 2. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam Jangan jauh juga di tinggi hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan oleh berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat hati dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu Tuhan, atas segala pengorbananmu.
Tuhan pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus, kami percaya Tuhan Kau yang telah mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Iman kami tidak goyah, iman kami tetap kuat, iman kami tetap bertumbuh dalam Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar, mujizat yang besar. Dan hari ini kami berdaya pertolongan Tuhan ya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat jamuan kudus Tuhan. Terima kasih buat jamuan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sedang jemaat saya dijemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
sembuhkanlah dirimu. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Angkatlah tanganmu, terimalah, pulanglah, bawalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta Tuhan Roh Kudus menyertai kita siang ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.